Ibu kota merupakan suatu daerah yang memegang status utama di suatu negara dan biasanya sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Sebagai kota istimewa, daerah yang menjadi ibu kota memang terlihat berbeda dari daerah-daerah lain. Dari mulai kultur, ekonomi, masyarakat, maupun perkembangan yang lain. Singkatnya, ibu kota memang terlihat lebih menonjol dari aspek apapun dibandingkan daerah yang lain. Hal ini kemudian menimbulkan gengsi bahwa ibu kota harus terlihat lebih hebat dibandingkan daerah yang lain dari berbagai sektor, termasuk dalam hal sepak bola. Iya, hampir semua klub ibu kota selalu berada di kasta tertinggi suatu liga. Bahkan tak sedikit yang mendominasi liga tersebut. Seperti misalnya kota Madrid dengan Real Madridnya yang menjadi penguasa Liga Spanyol. Kemudian di Prancis ada dominasi dari Paris Saint-Germain dalam satu dekade terakhir. Sedangkan di Inggris, musim ini memiliki 7 klub asal kota London yang berada di Premier League. Sementara itu, di Indonesia ada nama Persija Jakarta yang secara konsisten selalu berada di kasta tertinggi Liga Indonesia. Bahkan jika dihitung sejak era perserikatan, Persija merupakan klub tersukses di Indonesia dengan total 11 kali juara. Hal ini semakin menegaskan dominasi klub ibu kota di hampir semua liga di dunia. Namun bagaimana jika tidak ada klub ibu kota di kasta tertinggi di suatu negara? Meskipun sangat jarang terjadi, namun beberapa liga berikut ini justru tanpa diikuti klub dari ibu kota. Liga manakah yang kami maksud? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Kita mulai pembahasan kali ini dari negara Australia. Di negara ini, liga tertingginya disebut A-League Men yang berisikan 12 klub terbaik dengan rincian 11 klub dari Australia dan 1 klub dari Selandia Baru. Dari ke-11 klub tersebut, sayangnya tidak ada satupun yang berasal dari kota Canberra. Itu berarti selama ini tidak ada klub asal ibu kota yang berlaga di kasta tertinggi Liga Australia. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena faktanya memang tidak ada klub kuat yang berbasis di kota Canberra. Sebenarnya Canberra memiliki beberapa klub sepak bola, seperti Canberra City FC, Canberra Croatia, Canberra Olympic, dan lain-lain. Namun sayangnya mereka semua berada di divisi bawah Liga Australia. Kondisi yang dialami ibu kota Australia tersebut justru berbanding terbalik dengan Selandia Baru. Negara yang beribu kota di Wellington ini mengirim Wellington Phoenix sebagai wakil mereka di A-League Men. Bahkan Wellington Phoenix meskipun belum pernah menjuarai A-League Men, namun mereka secara konsisten mampu bertahan di kasta teratas Liga Australia sejak musim 2007-2008 hingga sekarang. Namun permasalahan yang dialami Canberra tersebut hanya terjadi pada sepak bola pria saja. Sebab di A-League Women terdapat Canberra United yang secara konsisten berlaga di kasta tertinggi sepak bola wanita Australia. Klub tersebut didirikan pada tahun 2008 dengan nama Canberra United FC. Meskipun masih muda, namun prestasi Canberra United bisa dibilang lumayan dengan meraih 2 kali juara A-League Women. Itu berarti sepak bola wanita di Canberra justru lebih baik dibandingkan sepak bola prianya. Kondisi tersebut memang sangat ironis, karena jika biasanya klub ibu kota mendominasi suatu liga, namun di Australia justru klub ibu kotanya tak terdengar namanya. Australia sebenarnya tidak sendirian. Di belahan bumi lain juga terdapat liga kasta tertinggi yang tidak ada klub yang berasal dari ibu kota. Salah satunya adalah Serie A Brazil. Sebagai salah satu liga terpopuler di Amerika Latin, klub-klub dari Brazil memang cukup populer di mata dunia.
Namun menariknya, dari 20 klub yang berlaga di Campeonato Brasileiro Serie A musim ini, tidak ada satupun yang berasal dari wilayah Brasilia, yang merupakan ibu kota negara Brazil. Di musim ini wilayah Sao Paulo masih menjadi daerah yang menyumbang klub terbanyak di Serie A, dengan total 5 tim. Disusul Rio de Janeiro dengan 4 klub, serta Minas Gerais dengan 3 klub. Sementara itu, sampai sejauh ini belum ada klub yang berasal dari Brasilia yang sanggup menembus kasta tertinggi Liga Brazil. Salah satu klub asal Brasilia yang lumayan prestasinya adalah Legião FC yang saat ini berlaga di Serie C atau kasta ketiga Liga Brazil. Sedangkan klub-klub dari Brasilia lainnya mayoritas berkompetisi di level regional saja. Setali 3 uang dengan Brazil, di Nigeria juga mengalami hal serupa. Nigeria sendiri saat ini memiliki ibu kota bernama Abuja sejak tahun 1991. Sebelumnya ibu kotanya berada di kota Lagos. Namun meskipun Abuja sudah berstatus sebagai ibu kota, nyatanya sepak bola di sana justru masih kalah bersaing dibandingkan kota-kota lain. Di Nigeria Professional Football League musim ini, tidak ada satupun klub yang berasal dari Abuja. Bahkan sepanjang sejarahnya, belum ada klub Abuja yang pernah menjuarai Liga Nigeria. Kondisi ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, sebab klub dari Lagos, yang notabene ibu kota Nigeria terdahulu pun, juga tidak terlalu mendominasi. Justru klub tersukses di Nigeria berasal dari kota Aba, yang diwakili Enyimba FC dengan torehan 9 trofi. Disusul Rangers International dari kota Enugu yang telah mengoleksi 7 gelar Liga Nigeria. Sementara itu di Eropa, Bundesliga musim 2012-2013 juga sempat mengalami hal serupa ketika tidak ada klub ibu kota yang bermain di kasta teratas Liga Jerman. Hal ini terjadi setelah Hertha Berlin terdegradasi di akhir musim 2011-2012. Sedangkan Union Berlin saat itu masih berkutat di kasta kedua. Beruntungnya kondisi ini hanya berlangsung selama 1 musim saja, karena di musim selanjutnya, Hertha Berlin kembali promosi ke Bundesliga. Kondisi yang dialami liga-liga yang sudah disebutkan tadi justru berbanding terbalik dengan Primera Division, yang merupakan kasta tertinggi Liga Uruguay. Di sini mayoritas klubnya berasal dari kota Montevideo, yang merupakan ibu kota dari negara Uruguay. Bahkan di musim ini 12 dari 16 klub peserta Primera Division berasal dari kota Montevideo atau sekitar 75%-nya. Dominasi klub ibu kota semakin terasa jika kita melihat tabel juaranya. Dari 120 kali penyelenggaraan Liga Uruguay, lebih dari 100 diantaranya dimenangkan oleh klub yang berasal dari Montevideo. Bahkan 2 klub terbaik dari Montevideo, yakni Peñarol dan Nacional, jika digabungkan telah mengoleksi total 100 gelar Liga Uruguay. Hal yang sama juga terjadi pada Qatar Stars League. Di musim ini ada 9 klub dari total 12 klub peserta Liga Qatar yang berasal dari kota Doha yang menjadi ibu kota negara Qatar. Bahkan sepanjang sejarahnya, hanya ada 3 kota di Qatar yang pernah menjuarai liga utama di sana. Ketiga kota tersebut adalah Doha dengan total 40 trofi, Al Rayyan dengan 15 trofi, serta Al Warrah dengan 2 gelar juara. Kondisi lebih mencengangkan lagi terjadi di Liga Utama Mali. Di musim 2021-2022 saja contohnya, ada 13 klub dari total 18 klub di Liga Mali yang berasal dari kota Bamako. Bahkan sepanjang sejarahnya, klub dari ibu kota Mali tersebut selalu berhasil menjadi juara Liga Mali. Dari pertama kali kompetisi ini diselenggarakan pada tahun 1966 sampai dengan sekarang. Artinya tidak ada satupun klub dari daerah lain yang bisa menjadi juara Liga Mali selain kota Bamako. Permasalahan infrastruktur serta tidak meratanya pembangunan di negara Mali membuat ketimpangan antara ibu kota dengan daerah lain sangat terasa. Bahkan saking banyaknya klub yang berasal dari Bamako, membuat sejumlah klub terpaksa berbagi stadion untuk berkompetisi di Liga Mali. Sebagai contohnya, Stade du 26 Mars
yang berkapasitas 50.000 penonton dipakai oleh 8 klub berbeda, termasuk klub yang berasal dari luar Bamako. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola mancanegara seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.